mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel. Ditadakkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia pada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapannya. Dalam ayat yang ke-42, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini yaitu mengenai tentang doa Salomo, di mana Tuhan memberkati, di mana Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan di zaman Salomo ini. Dan dia berkata di sini bahwa setiap anak-anak Tuhan berdiri di hadapan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel, ditadakkannya tangannya ke langit. Jadi tiba masanya Tuhan akan mendengar setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Mungkin kita tidak sadar apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam setiap pergumulan kita tahu Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah mengabulkannya. Tapi cuma kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan itu mengabulkan doa kita. Nah, Tuhan tidak percaya kan kita bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang tidak kita lihat, kita harus percaya dengan sungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kita. Nah, percaya kepada Tuhan kita harus sungguh-sungguh. Jangan dia bilangnya setengah-setengah. Kamu tahu apa setengah-setengah? Kita percaya dan kita tidak percaya. Ada kan itu dalam TV itu bilangnya percaya dan tidak percaya, tapi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa apapun yang kita pikirkan, tidak mungkin itu akan dipikirkan oleh Tuhan. Tetapi apa yang tidak kita pikirkan, itu yang akan Tuhan lakukan untuk kita. Dengan yang lain, kita mau saling mendorong di antara satu dengan yang lain, supaya iman kita tetap kokoh, supaya iman kita tetap teguh, supaya iman kita terus beriman kepada Tuhan. Dan kita percaya apapun yang kita rencanakan, biar Tuhan yang mendahului di dalam kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini. Jadi tujuan kita untuk berdoa sekarang ini, yaitu kita mau agar apapun rencana Tuhan dalam kehidupan kita, biar Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dan kita percaya, tetapi Tuhan telah menyediakan yang terbaik kepada kita, sehingga semuanya terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi pada malam ini kita juga telah dibuktikan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga kita, di mana Tuhan telah memberkati kehidupan kita, memberi kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita memiliki hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua hari ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai di dalam setiap tanggung jawabnya. Dia tidak pernah lalai di dalam setiap perkataannya. Walaupun manusia selalu mengingkari janjinya, walaupun manusia seringkali melupakan apa yang dia katakan, tetapi biar kita mengingati janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan kita mengajak kita pada malam ini, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena satu perkara yang harus kita ingat, mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati segala permohonan yang kita harus nyatakan kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan kita sampai di sini, kita sebelum
mengampuni orang yang bersalah dan janganlah atas segala sampai selama-lamanya.